Iseng sih waktu itu nontonin orang lagi sholat, lagi teman sholat, aku anterin, ya udah aku di depan, gue sholat asar dulu, ya udah, nggak tahu waktu itu asar, tapi yang tahu karena itu sudah sore, ke arah sore, dia sholat, saya di depan nontonin aja, mulai rame kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Siapa sangka wafatnya sosok lelaki yang biasa disapa Coach Steven nyatanya meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi kita semua. Bukan karena jasadnya yang telah tiada, melainkan amal perbuatannya yang dilakukan semasa hidupnya untuk memperjuangkan agama Islam. Pria yang bernama lengkap Steven Indra Wibowo lahir di Jakarta 14 Juli 1981. Pada usia 19 tahun, yaitu pada tahun 2000, dia berganti agama dari Katolik ke Islam. Tak lama, dia lalu menjadi aktivis dakwah. Dia merupakan pendiri Mu'alaf Center Indonesia atau MCI, Dompet Madani, dan Vertizon TV. Dia juga aktif sebagai pengurus di Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Di balik itu semua, sosok Coach Steven ternyata punya kisah unik tentang dirinya usai menjadi mu'alaf, di mana ia mengaku hanya iseng ketika tertarik pada Islam karena penasaran dengan ibadah sholat yang dilakukan oleh temannya. Berikut kisahnya yang ia paparkan saat menghadiri sebuah acara. Bicara tentang iman, percaya nggak kalau beliau itu sudah beriman? Percaya nggak? Oh insya Allah. Saya penasaran Coach Steven, kok bisa? Katanya Coach Steven tuh kerja di katedral. Kok bisa masuk Islam, beriman, lalu syahadah? Gimana ceritanya? Ya itu semua berawal dari iseng. Iya. Iseng? Iseng. Saya baru kali ini loh. Iya. Wawancara yang masuk Islam, iseng. Iseng bener? Iseng. Karena iseng kan nggak perlu alasan. Oh, Masya Allah. Misalnya nih, antum ke depan, nyabutin rumput di depan, tanyain, Kang Asep ngapain? Nyabut rumput. Kenapa? Iseng. Kerja juga enggak kan di sini? Iya kan? Cuman iseng aja nyabutin rumput. Coba Bu, isengnya aja Ya. gini Bu. Gimana ceritanya kok iseng? Enggak, Iseng karena gini loh, kenapa saya pakai iseng? Karena dari dulu itu kalau cerita secara utuh 2-3 jam saya harus ceritakan semuanya secara detail. Karena nanti pasti akan ada pihak dari yang dulu saya tinggalkan, yang mereka akan komplain. Ada beberapa kisi-kisi yang harus saya isi. Dan dari muslimnya sendiri mereka akan bertanya lebih detail lagi. Nah biasanya saya jawab iseng itu seperti untuk menghentikan pertanyaan aja sih. Oh gitu. Jangan-jangan jawabnya juga iseng. Ya iseng. karena gini, oke. Kenapa harus iseng? Yeah. Ada jawaban yang short juga untuk itu. Dalam beriman Islam, kita nggak butuh alasan apapun di dunia ini, betul? Ya. Untuk beriman Islam, saya nggak butuh alasan apapun di dunia ini, sehingga tidak butuh juga alasan apapun yang mendasari di dunia ini untuk saya keluar dari Islam. Masuk Islam karena menikah, nanti cerai, Keluar lagi. ya kan? Karena perempuan. Misalnya ada Pak Haji ngasih duit, nih 2 miliar masuk Islam, nanti ada yang ngasih di sana 4 miliar, pindah lagi. Mimpi ketemu siapapun. Sering tuh. Ya gini, mimpi ketemu siapapun. Mereka yang di sana, yang masih kafir, mereka nggak tahu bagaimana ciri-ciri Rasulullah. Bagaimana mereka bisa bercerita kalau saya ketemu sama Rasulullah gitu kan. Di semua riwayat kita lihat, kita dengar, kita pahami, Rasulullah itu menampakkan wujudnya dan kita doang yang tahu muslim. Iya kan, ya nggak pakai tag nama di sini, jadi kita nggak bisa tahu itu Nabi Muhammad, ya kan. Dan ciri-cirinya cuma orang Islam yang tahu. Jadi kalau dapat mimpi ketemu itu, nanti Allah kasih ujian ketemu yang berwarna ungu misalnya, pindah agama lagi. Jadi tahun berapa Coach Steven? Tahun 2000. Tahun 2000. Tanggal 6 Desember. Tahu hafal juga tanggalnya. Tanggal 6 Desember. Gimana ceritanya tuh bisa iseng di situ? Iseng sih waktu itu nontonin orang lagi sholat, lagi teman sholat, aku anterin, ya udah aku di depan, gue sholat asar dulu, ya udah, nggak tahu waktu itu asar, tapi yang tahu karena itu sudah sore, ke arah sore, dia sholat, saya di depan nontonin aja, mulai rame kan, terus takbir gitu kan, Allahu Akbar, rapi gitu kan, dilihatin dari depan, terus
Diam kan karena asar. Hmm. Nah itu saya tahunya itu asar juga karena salah satu yang diam. Allahu Akbar nunduk. Wih. Allahu Akbar, wih dir lagi. Allahu Akbar, wah. Penasaran dari duduk ngeliatin orang sholat berdiri nengokin. Apa yang mereka sembah? Karena siluet kelihatannya mimbar Iya sore gitu ya. mimbar khotib. Wah itu dewanya tuh. Iya kan kotak. Mimbar itu. Ke kotak kan? Iya. Saya ingat oh di Arab ada kotak hitam yang sama. Oh Ka'bah. Iya mungkin miniatur dewanya di sini. Oh gitu. Mohon maaf ya, nih nanti kesebar jadi aneh nih. Dari situ coba pengen tahu aja karena nah inilah dia. Selain Islam tidak punya batasan-batasan akidah yang jelas. Jadi mereka boleh, makanya jangan kaget kalau punya tetangga atau punya teman yang mereka non muslim apapun agamanya, nanti mereka Natal ikut, ya kan? Imlek tahun baru Cina tuh mereka ikut, Cap Go ikut. Nanti ada acara galungan itu kayak tahun barunya di Hindu, ikut lagi. Nanti muslimnya Lebaran, dia pakai baju koko, dia pakai peci, dia ikut juga. Karena nggak ada batasan. Gak ada batasan dalam kolom akidah. Makanya di rumah ibadah mereka di setiap perayaan agama apapun mereka pasang spanduk. Paham ya? Ya. Nah, di saya juga dulu gitu. Jadi buat saya dulu agama satu Katolik. Yang di luar Katolik ini kayak support sistemnya. Oh, additional. Iya, additional lagi. Jadi additionalnya ada Hindu. Additionalnya ada ini jadi dibacanya sebagai semua ini jalan menuju surga. Makanya belajar aja. Lalu iseng belajar. Ya iseng. Si Asep keluar. Saya Asep juga, tuh. Asep juga nih. Sep, belajar dong Sep. Apaan? Kayak lu tadi tuh. Oh sholat. Iya sholat namanya. Belajar dong. Ya nggak boleh lah. Kenapa? Lah, lu kan bukan muslim. Emang harus muslim gitu? Saya nggak tahu ya kalau masuk masjid itu harus muslim. Iya. Dulu. Iyalah harus muslim. Oh gitu ya? Yaudah deh, gue masuk Islam deh. Semudah itu. Iya. So, ada orang kayak gitu di dunia ini ya? Ada nih, ini Pak, ada Pak. Enggak, sebenarnya gampang sih. Kalian coba mundur ke arah waktu dulu kalian 18, 19, 20 tahun. Usia Iya, segitu. iya. Pada saat kalian mau dapetin sesuatu, apapun dilakuin kan. Ya waktu itu curiosity-nya atau rasa ingin tahunya, pengen nyobain itu. Begitu-begitu. Dulu begitu. Karena syaratnya memang harus masuk Islam, ya udah. Nah si Asep juga jawab lah, lu kan kerja di katedral. Ya, Saat itu masih kerja di katedral. sangat masih kan pastor, saya imam di situ. Oh itu. Ya urusan gue lah. Maksudnya aku udah nyiapin jawaban kalau ditanya. Ya saya lagi mempelajari Islam memang kenapa? Karena itu salah satu additional kan. Tapi nggak jelasin ke Asep. Ya udah urusan gue deh. Bisa apa nggak? Bisa. Jadi balik lagi ke masjid, sadat, udah pelukan segala macam selesai. Asep, belajar sembahyang kapan? Udah lu baru masuk Islam, udah ntar aja. Gak jadilah saya sholat habis itu. Tapi masuk Islamnya kan sah. Sahadat. Udah sahadat. Sah. Balik lagi ke katedral, jalanlah waktu seminggu. Iya maksudnya balik ke katedral itu melakukan hal aktivitas yang biasa ya. Maksudnya karena saya 2 hari ninggalin katedral. Jadi ada titipan yang buat baptis segala macam itu waiting list. Jadi ya tanggal 7-nya ya saya nggak baptis orang. Kenapa Sep? Tanggal 6 masuk Islam, Ya, tanggal 7 saya baptis orang. baptis orang. Rada aneh Bu ya. Memang buah dari keisengan kayak gini. terus silakan. Karena awalnya memang cuma pengen sholat kan. Jadi Iya. lebihnya dari itu ya saya nggak tahu masalah keimanan harus seperti apa segala macam. Saya agak abai dengan hal itu. Saya lakukan aktivitas saya normal aja sampai seminggu ketemu hari Jumat baru. Wah orang banyak kan ke seberang tuh kan. Iya. Seberang Sholat Jumat. Istiqlal. Iya tuh. Ke belakang nyari si Asep. Sep.
katanya lu mau ngajarin gue sholat. Ih si bapak, Pak jangan saya Pak. Apa? Saya nggak hafal sama sholat. Ini Cuk. Lah waktu itu kan lu bilang, iya tapi saya nggak hafal, saya main iya aja. Ya terus gimana nih ceritanya? Iya kan, gue udah masuk Islam, nggak bisa belajar sholat juga. Agak kesel kan, kayak ketipu kan. Maaf loh, maaf bang. Ini pemikiran zaman masih kafir, jadi maafkan saya. Terus gue gimana? Pak, ke depan aja Pak. Depan Istiqlal, kalau bubaran Jumatan, banyak tukang buku. Bapak cari yang namanya tuntunan sholat. Ada gitu? Ada. Textbook ya? Ya pokoknya gitu deh Pak, saya nggak ngerti Bapak ngomong apa. Ya udahlah, saya balik. Tungguin itu di ruang tunggu katedral, depan Istiqlal itu kan? Straight lurus kan. Saya tungguin aja dari kebruderan yang di belakang. Ada Om John lagi di situ, tukang parkir katedral. Dia kalau lagi Jumatan dia juga nggak enak di situ, di depan dia ke belakang. Bapak ngapain di sini? Hah? Saya nungguin, katanya di tukang ketoprak enak di depan Istiqlal. Bapak jangan ke sana, nanti Bapak dimarahin orang. Bapak bukan Islam. Iya, saya mau makan ketoprak. Nanti saja Bapak. Mereka sudah bubar sholat, baru Bapak ke depan. Iya, bubar sholat dulu. Dan nungguin. Sampai udah bubar sholat, saya nyebrang. Memang akhirnya beli ketoprak. Kata Allah, samping ketoprak itu tukang buku. Buku tuntunan sholat gitu. Yang legend itu ya? Ya, ungu Itu. Ahmad Rifai, Bandung 1974. Allahu Akbar. Saya hafalin itu buku yang pertama kali ngajarin saya sholat. Masya Allah, luar biasa. Boleh tepuk tangan dong buat Coach Stephen. Allahu Akbar. Nah, abis itu bawa ke Senen, saya buka karena A-nya itu udah hitam tengahnya, E-nya udah hitam. Ini buku buluk sekali. Ah, udahlah bawa ke Senen kan, fotokopi perbesar dulu ya supaya bisa baca. Saya bawa pulang ke katedral tuh pakai gulungan, kalau tahu tuh arsitek tuh suka bawa tuh kayak pipa tuh panjang. Tuh. Gulung masukin, taliin, bawa masuk. Orang nggak akan curiga. Bawa ke kamar, nah kamarnya imam itu pasti ada ruangan kecil buat novena. Dan itu ruangan suci yang nggak bisa dimasukin sama kopi. Bawa masuk ke situ, taruh di situ, karena nggak akan ada yang nyentuh situ. Buka, baca buku kecilnya mulai dari bab pertama. Taharah. Nah, bebersih nih. Kamar mandi ya. Taruh di kaca tuh, jadi antara kaca sama tembok tuh ada jarak. Jadi dibuka, dicepitin di situ, di wastafel, kucel aja. Main air lah, gue sampai becek di situ, akhirnya bisa wudhu. Alhamdulillah. Wah udah selesai. Bawa lagi ke kamar kecil, kunci lagi. Next, oh tata cara sholat, nyari kiblat pertama kali. Oh, kiblat apaan nih? Kan bingung ya. Iya. Arahkan ke Mekah. Ada lagi gambar si kotak tadi tuh. Wah, kotak hitam. Saya nggak punya. Saya pikir kalau sholat harus ngadep situ. Ya kan arahkan ke kiblat. Bayangkan saya yang kafir dan bodoh, arahkan ke kiblat. Arahkan ke kotak hitam. Nggak nemu kotak hitamnya. Nyari kardus nanti takut ditanyain. Iya, ini jadi masalah kan nanti. Iya. Udahlah, pokoknya arahkan ke di arah ke barat ditambahkan 17 derajat. Siap. Saya pakai kompas saya, balik azimut, kalau yang ini yang senior pasti tahu. Arahkan 17 derajat, udah saya tarik garis lurus, ini arahnya. Dan ruangan novena itu ruangan baca doa rosario. Menghadap patung Bunda itu. Ya. Lalu ada lilin, ada foto orang-orang yang dititipkan, biasa yang udah meninggal. Kita bacain rosario. Salam Maria itu 50 kali. Per satu foto. 10 foto 500. Itu ruangan, makanya ruangan nyepi karena memang untuk kayak begituan. Ya kadar Allah, ini kiblat, itu bundanya. Makanya saya sering bilang, itulah jamaah saya pertama soalnya. Karena dia di belakang saya terus. Itulah kisah unik dari Coach Stephen di awal-awal dirinya menjadi mu'alaf.
Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut ya sahabat. Dan kita doakan semoga Coach Steven Indra Wibowo diangkat derajatnya di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.